Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang baik dan mengalami damai sejahtera yang melimpah di sepanjang hidup kita. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Ujian Mengeluh. Jadi mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga, malam ini kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersaat teduh. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena pertolongan dan campur tangan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bapa, sebelum bersaat teduh, kami memohon mujizat kesembuhan-Mu terjadi atas setiap saudara kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami masalah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menerima berkat firman-Mu yang akan mengubahkan dan membentuk hidup kami. Kami mau diterangi oleh firman-Mu agar kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan pikiran yang terfokus sewaktu kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia tidak terlepas dari ujian-ujian. Apabila kita berpikir bahwa ujian-ujian itu adalah terjadinya masalah-masalah yang besar di dalam hidup kita, maka kita telah berpikiran sempit, karena sebetulnya hal-hal yang kecil pun merupakan ujian bagi kita. Mari kita membaca ayat Alkitab dalam Yudas 1 ayat 14-16. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ayat Alkitab yang baru saja kita baca berbicara secara detail tentang penghakiman atas orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Dan apabila hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti hal tersebut adalah hal yang penting. Ada beberapa alasan mengapa menggerutu dan mengeluh merupakan hal yang serius di mata Allah. Yaitu alasan yang pertama adalah mengeluh merupakan tanda tidak adanya rasa syukur. Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak puas dengan segala sesuatu yang telah diterimanya. Sebaik atau sebagus apapun hal itu, orang yang suka mengeluh akan selalu menemukan alasan ketidakpuasannya terhadap hal itu. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang sulit untuk mengatakan terima kasih atas hal-hal baik yang diterimanya atau yang dilakukan oleh orang lain. Alasan yang kedua adalah mengeluh merupakan suatu bentuk kesombongan. Orang yang menggerutu dan mengeluh menganggap dirinya layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia dapatkan saat itu. Padahal kita adalah manusia berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah. Namun oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, Allah telah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
segala sesuatu yang kita terima saat ini bukanlah karena kelayakan kita, melainkan karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Alasan yang ketiga adalah mengeluh merupakan tanda mementingkan diri sendiri. Orang yang mengeluh adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan dirinya sendiri dan hal-hal yang ingin diperolehnya bagi dirinya sendiri. Orang yang suka mengeluh sulit memperhatikan orang lain karena pandangannya tertutup oleh dirinya sendiri dan kepentingannya. Alasan yang keempat adalah mengeluh merupakan tanda ketiadaan iman. Mengeluh adalah sebuah hal yang secara tidak langsung mengatakan kepada Allah bahwa kita lebih pintar daripada Allah karena kita lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Mengeluh merupakan tanda kita tidak mempercayai Allah atas apa yang diberikannya kepada kita sebagai hal yang terbaik dan yang sempurna. Mengeluh adalah sebuah tanda keraguan akan kebaikan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mengecewakan kita atau tidak sesuai dengan pengharapan kita, maka saat itulah terjadi ujian mengeluh. Kita memiliki pilihan untuk mengeluh atas hal tersebut atau menerimanya dengan rasa syukur dan iman kepada Allah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan bagi kita adalah kasih karunia yang sebetulnya tidak layak kita terima. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini mengajarkan kita untuk tidak mudah mengeluh dalam kehidupan kita ini, melainkan mengembangkan kebiasaan untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima. Mari kita menutup renungan malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami agar tidak mudah mengeluh dan menggerutu. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima di dalam hidup kami dengan mempercayai kebaikan-Mu bagi kami. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi kami, jadi semua pemberian-Mu juga yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi saat kami tidur, kami memohon agar diberikan tidur yang tenang dan aman. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan berkatilah kami dengan kesehatan bagi tubuh kami. Perbaharuilah kekuatan kami agar besok pagi kami dapat bangun dengan kesegaran dan semangat baru untuk memulai hari yang penuh pengharapan bersama-Mu. Bapa, saat ini kami serahkan juga segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami agar Engkau campur tangan di dalamnya dan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, karena kami mempercayai kasih-Mu yang besar bagi kami. Terakhir, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi, tanah tumpah darah kami. Bulan ini Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan. Kami berdoa bagi terjadinya situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya kami bisa merayakan hari kemerdekaan dengan rasa syukur dan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.